namanya suap. Ada juga Master Lisa nggak meminta, kemudian prosedurnya sudah benar, nggak ada kesalahan apapun, tapi tetap aja dikasih, itu namanya gratifikasi. Master Lisa, saya pengen nanya nih, pernah tidak karena prinsipnya Master Lisa yang tadi kita lihat menyikapi tegas menolak gratifikasi dan suap, pernah tidak akhirnya mendapatkan kesulitan atau kerugian bahkan? Itu sudah merupakan sebuah konsekuensi ya, konsekuensi. Ini juga yang saya sampaikan saat misalnya saya berada di dalam kelas gitu. Bu, kalau kita sendirian yang seperti itu nanti kita dikucilkan gitu. Nanti gimana nih kalau kita dibilang aneh sendiri, dibilang so idealis lah, apalah gitu ya. Kalau saya sendiri pasti merasakan. Kan kita juga mungkin sama-sama tahu quote-nya Barudin Lupa ya. Banyak orang yang merasa tenang karena sama-sama salah gitu. Tapi banyak temannya. Beranilah benar meski sendirian. Nah, masalahnya berani nggak benar gitu ya. Biasanya kan orang nggak apa-apa lah segini, itu di tempat sebelah juga lebih banyak lagi misalnya anggaran yang dipakai misalnya gitu ya. Nggak apa-apa lah, dari dulu juga seperti itu kan gitu. Jadi selalu mau compare-nya sebuah keburukan dengan keburukan yang lain, di mana keburukan yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan keburukan yang lain. Kan nggak seperti itu. Integritas itu berani memulai dari hal yang kecil gitu. Kalau hal yang kecil aja kita nggak berani, apalagi hal yang besar. Sekarang gini, kita misalnya mencaci maki para koruptor gitu ya, kita sampai demo mati-matian, panas-panasan dari pagi sampai malam gitu kan, mungkin nggak pulang, mungkin juga ada kena teguran dosen gitu ya, teguran disiplin mahasiswa, tapi nyatanya apa? Ya masih nyontek lah, ya masih tilang lah, masih kasih uang kepada polisi lah kalau pakai jalur busway gitu ya. Itu kan sesuatu yang Anda nggak integritas itu kan kesatuan ya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan itu sama. Kalau enggak ya udah, nggak usah repot-repot lah bilang koruptor begini, koruptor begitu, ya nyatanya Anda menumpuk sendiri gitu. Nyatanya yang bilang koruptor begini, koruptor begitu, udah bisa belum menerapkan integritas kepada diri sendiri gitu. Bukan berarti kita nggak boleh komplain ya, maksudnya koruptor itu memang benar merugikan keuangan negara, begini, begitu dan lain-lain. Betul, harus misalnya dihukum mati karena mengambil bansos misalnya memang untuk kemanusiaan misalnya. Ya tapi apa yang kita lakukan supaya korupsi itu tidak berlanjut gitu? Apa yang diri ini lakukan? Kalau misalnya masih bolos kuliah, masih titip absen, masih bilang sakit padahal nggak sakit, masih bilang uang kuliah lebih dari yang seharusnya, itu nggak usah ngomong itu dulu lah, ngomong dulu sama diri sendiri gitu. Itu yang saya kadang suka, bukannya anti sama yang demo ya, tapi Anda sudah berbuat apa sih supaya korupsi ini tidak semakin besar gitu. Toh yang korupsi miliaran pun awalnya kan pasti dari hal yang kecil gitu. Dari hal-hal yang kecil. Benar. Hal yang kecil kemudian ketika kita permisif. Betul, sikap permisif. Hal yang kecil kemudian yang sana lebih buruk kok, nggak ada yang negor kok gitu. Benar. Oh, orang tua saya, misalnya sahabat saya, pimpinan saya malah melakukan yang lebih buruk kok gitu. Nyatanya baik-baik aja, nyatanya aman-aman aja. Kan bukan seperti itu gitu. Kalau kita mau bicara integritas, mulai dulu dari diri sendiri gitu. Jangan mulai dari orang lain. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi Benar. Jadi kalau cuma karena takut dijauhi orang, takut dimusuhi orang, terus kemudian malah membiarkan diri terwarnai dengan hitam gitu ya. Jadi di PNS itu nggak ada yang namanya abu-abu, harusnya hitam dan putih, nggak ada yang namanya abu-abu. Kalau Anda ragu melakukan sesuatu itu berarti abu-abu, jangan lakukan gitu. Oke. Jadi kalau mau jadi PNS yang selama dunia akhirat ya ikutin aja sama ketentuan yang berlaku gitu. Kalau nggak bisa ikuti ya cari caranya gimana supaya aturan itu dirubah gitu. Maksudnya mungkin ada yang salah sama aturan itu gitu ya. Tetap harus diikutin berarti karena aturannya udah ada kayak gitu. Jadi tantangannya kan di PNS seperti itu ya. Kadang-kadang ada suatu ketentuan yang memang kita merasa kok kayaknya kurang pas. Betul. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nggak yang membuat itu? Saya merasa itu ada, saya dikucilkan. Misalnya saya merasa gini, misalnya di tempat saya nggak ngeluarin izin karena saya bilang ini kurang dokumennya. Kemudian dia bilang teman saya di tempat lain dikeluarin loh Bu izinnya, gitu. Terus saya paling bilang ya di tempat lain kan yang tanda tangan bukan saya Pak, di sini tanda tangan saya. Kalau Bapak mau usahanya pindahin aja ke tempat orang lain. Jadi paling saya bilang gitu. Jadi kalau kita bicara integritas nggak tanpa kompromi harusnya memang dan tuntas ya. Sekali. Integritas
tanpa batas. Iya benar, integritas tanpa batas. Nah, nyesel nggak Master maksudnya ketika ada kayak gitu kemudian dikucilkan dan sini seharusnya kalau nggak kayak gitu harusnya saya baik-baik aja. Harusnya nggak gini. Apa ya? Saya merasa sebenarnya 1 tahun menjabat itu kan ya banyak yang mencibir ya, dalam artian ada beberapa pimpinan juga yang saya kemudian mengundurkan diri. Pimpinan bilang, kenapa Anda masih muda gitu, pengalaman Anda tuh masih panjang gitu. Jadi sebenarnya bukan saya tidak kuat dengan beban kerjanya, tapi saya tidak kuat dengan pertentangan batinnya gitu. Saya khawatir kalau saya terus berada di situ, saya akan terwarnai. Itu yang saya khawatir. Pilihan saya kan cuma 2 sebenarnya, terwarnai atau mewarnai, nggak ada in the middle. Benar. Lagi nggak ada yang abu-abu ya. Betul. Kalau in the middle berarti play safe kan, nyari aman aja gitu. Jadi nggak bisa gitu. Harus kita mau mewarnai atau terwarnai. Selama ini yang saya lakukan 1 tahun mungkin belum terlalu mewarnai, tapi saya lebih banyak play safe-nya gitu. Jadi kalau mau dikucilkan ya udah silakan aja dikucilkan. Kalau orang misalnya mau komplain kenapa saya nggak ngeluarin izin, ya karena memang saya menurut ketentuan dokumen Anda kurang, menurut ketentuan dokumen Anda salah. Jadi saya tidak ingin memberikan tanda tangan saya untuk sebuah izin yang salah. Iya benar-benar contoh dari integritas tanpa batas, integritas sampai tuntas. Jadi saya yakin teman cerita yang lain, khususnya yang memiliki kewenangan juga akan sering berbenturan dengan hal-hal seperti ini ya. Kita pengen banyak teman tapi salah, atau pengen berani mengubah gitu. Sebenarnya sih nggak perlu takut teman cerita, karena kalau semuanya akhirnya berpikiran, ayo kita ubah sama-sama, nanti kita jadi banyakan juga bisa sama-sama gitu. Benar, sama-sama. Iya, nah salah satunya harapannya adalah melalui pentas ini sebenarnya. Jadi kita saling memperkenalkan diri bahwa saya orang yang berintegritas, kemudian nanti didengar orang lain, saya juga orang yang berintegritas, saya juga, sampai dengan 100 orang, 1000 orang. Akhirnya mudah-mudahan orang yang berintegritas bisa jadi semakin banyak untuk bergerak sama-sama, tidak lagi sendirian. Benar. Nah ini kalau teman cerita mendengarkan nih dari tadi obrolan Master Lisa bahwa di PNS itu sebenarnya memang tidak ada abu-abu. Jadi memang harus jelas, hitam boleh, hitam tidak boleh, kemudian putih boleh, silahkan. Nah itu harus jelas. Jadi kalau dalam posisi ragu-ragu atau abu-abu, nah lebih baik tinggalkan. Jadi tidak ada kompromi dengan integritas. Nah biasanya memang kalau kita lihat memang kasus-kasus yang besar itu memang dari seperti yang Master Lisa sampaikan, itu dari hal-hal yang memang kecil, dimulai dari hal-hal yang biasa, yang hal kecil, pelanggaran-pelanggaran kecil seperti mencontek, kemudian memberi uang suap kepada oknum-oknum polisi dan sebagainya. Nah akhirnya karena terbiasa, orang menjadi lumrah, akhirnya banyak yang tidak apa-apa dengan kondisi itu. Dalam kondisi seperti itu orang akan aman-aman aja gitu. Akhirnya dalam situasi yang lebih besar, ketika orang tersebut punya kesempatan yang lebih besar, dia akan berbuat yang lebih besar lagi dampaknya kepada negara ini. Bisa jadi nanti akan tersandung ke kasus korupsi. Itu obrolan tadi yang saya tangkap dari Master. Pengalaman saya mungkin tidak seberapa dibandingkan pengalaman teman-teman di luar sana yang memang sudah bertahun-tahun ya menghadapi apapun itu di profesi PNS-nya gitu ya. Tapi menurut saya ya terjadinya kehancuran itu bukan cuma karena banyaknya orang yang buruk gitu, tapi diamnya orang yang baik gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pentas ini ya, mungkin berawal dari Master Tony, Master Is gitu ya. Kemudian dengan berbagi dan Master Lisa. Ini kan sebuah cara, sebuah jalan agar orang-orang yang baik ya, maksudnya dalam artian orang-orang yang ingin menebar kebaikan punya cara gitu, dan tidak mendiamkan itu. Kita mungkin tidak bisa atau kita mungkin belum dihadapkan pada suatu hal yang kita harus berontak dalam hal harus action. Nah, tapi minimal seperti ini, kita sharing dengan tindakan, kita sharing dengan perbuatan, dengan pengalaman ya, karena bagaimanapun tadi sekali lagi saya bilang
korupsi itu tidak tiba-tiba miliaran, bagaimana begitu juga dengan integritas, tidak tiba-tiba menjadi orang yang berintegritas tinggi seperti Baharudin Lopa, seperti Muhammad Hatta, seperti yang lain-lain gitu ya, tokoh integritas, tapi dipupuk dari awal, mungkin dari keluarga, mungkin dari lingkungan, mungkin dari sekitar gitu ya, dan itu yang coba kita buat. Kalau lingkungan itu tidak dikondisikan kondusif untuk integritas tinggi, siapa lagi yang akan memulai gitu. Kalau kita kemudian membiarkan budaya yang ada ini menjadi budaya integritas yang ingin diwariskan sampai puluhan tahun yang akan datang, ya mau jadi apa negara ini gitu. Jadi harus ada nih gerakan dari orang-orang segelintir yang berani beda karena benar gitu ya, kemudian lakukan sesuatu apapun itu. Iya, betul gitu. sekali. Bisa dengan tulisan, bisa dengan podcast, bisa dengan YouTuber gitu ya. Tapi sebarkanlah hal yang baik. Karena nggak semua orang bisa jadi orang yang bisa menindak koruptor langsung ya, jadi nggak semua orang bisa jadi pegawai KPK. Nah, kita dengan kondisi yang seperti ini bisa apa dengan korupsi yang merajalela di negeri ini, bisa apa? Hai kamu orang-orang baik, jangan diam, kamu harus mulai bicara karena anti korupsi itu merupakan extraordinary crime, makanya integritas sebagai penangkalnya juga harus kita laksanakan, harus kita lakukan dengan langkah-langkah yang extraordinary, salah satunya dengan bercerita di pentas. Jadi teman cerita semua, jangan lupa kita mengajak teman cerita untuk berbagi cerita seperti Master Lisa tadi melalui tautan bit.ly/cerita pentas. Jangan lupa ya. Betul sekali. Nah, teman cerita, terima kasih atas partisipasinya mendengarkan. Terutama terima kasih nih kepada Ibu Widya Suara kita yang telah memberikan sharingnya. Terima kasih. Seolah-olah kita pasar lagi ya, jangan kapok-kapok untuk main lagi ke pentas. Kalau ada cerita lagi, silahkan. Masih banyak ceritanya, disisain buat yang berikutnya. Siap. Baik teman cerita. Nah itu tadi cerita dari Master Lisa. Silahkan bagi teman cerita yang ingin bercerita tentang aktivitasnya mengenai isu anti korupsi dan integritas, silahkan mengisi formulir di bit.ly/cerita pentas. Oke, benar sekali. Atau teman cerita juga kirim email ke pnsceritaintegritas@gmail.com, bisa direct message Instagram atau Facebook kami di @pnsceritaintegritas. Benar. Atau bisa chat kami di 085646869204. Betul. Terima kasih Master Lisa. Terima kasih teman cerita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.